Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Defulah, BP 191054-2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan topik Human Capital Schooling yang berjudul Schooling and Economic Growth. Yang pertama ada investment in human capital. Maksudnya itu adalah proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan, bukan sekedar sebagai suatu konsumtif, melainkan suatu bentuk sumber daya manusia. Pertumbuhan pendapatan negara melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja dibahas dari dua perspektif. Nah, ini ada perspektif ekonomi pendidikan. Yang pertama, teori sumber daya manusia. Teori sumber daya manusia itu maksudnya yang melihat pendidikan sebagai faktor yang meningkatkan kemampuan pekerja sehingga mereka mampu bekerja lebih produktif dalam perekonomian. Yang kedua ada sinyal atau penyaringan, screening, di mana pendidikan dipandang sebagai alat pemberi isyarat pasar. Maksudnya sebagai alat isyarat pasar itu tingkat pencapaian pendidikan digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi produktivitas individu yang lebih tinggi yang akan dibayar oleh perusahaan dengan gaji yang lebih tinggi. Selanjutnya ada fungsi pendidikan sebagai sarana pengusaha. Fungsi pendidikan sebagai sarana pengusaha itu, pendidikan digunakan sebagai sarana untuk menyewa pekerja dalam kondisi kualitas tenaga kerja yang tidak pasti. Dengan teori signaling, maka memungkinkan bagi perusahaan menjadi lebih mudah mengidentifikasi keterampilan dan kemampuan tenaga kerja yang ada. Ijazah yang diperoleh dari lembaga pendidikan itu juga dapat digunakan sebagai syarat pasar atau indikasi dari adanya produktivitas yang tinggi. Berarti dalam perkembangan ekonomi pendidikan, kehadiran teori modal manusia dikoreksi oleh the screening hipotesis, yaitu asumsi yang menyatakan pendidikan tidak mampu meningkatkan kapasitas produksi pendidikan secara langsung, tetapi cuma bertindak sebagai filter yang memungkinkan seseorang untuk mempekerjakan atau mengidentifikasi personal dengan kemampuan bawaan atau karakteristik personal yang tinggi yang membuat mereka produktif. Slide selanjutnya yaitu teori modal manusia atau the human capital theory yang menyatakan proses pendidikan, nilai-nilai, dan keterampilan yang berguna pada manusia dapat meningkatkan kapasitas belajar dan produktivitasnya. Semua ini yang memungkinkan pendapatan masa yang akan datang mereka dengan meningkatkan penghasilan seumur hidup mereka. Proses pendidikan dilihat sebagai model investasi yang dibedakan dari konsumsi yang menghasilkan kepuasan atau manfaat, tetapi tidak menciptakan pendapatan masa depan. Menurut Romer, pada tahun 1991, modal manusia merujuk pada stok pengetahuan dan keterampilan berproduksi seseorang. Pendidikan adalah salah satu cara di mana individu meningkatkan modal manusianya, tidak seperti bentuk kapital lain yang hanya diperlakukan sebagai tools. Human capital ini dapat menginvestasikan dirinya sendiri melalui berbagai bentuk investasi sumber daya manusia. Selanjutnya ada pendekatan yang umum atau konvensional untuk mengukur modal manusia. Yang pertama ada the cost-based approach, yang kedua the income-based approach, yang ketiga the education-based approach. Yang pertama itu the cost-based approach, maksudnya itu pendekatan umum untuk mengukur modal manusia adalah metode biaya produksi yang mengestimasi modal manusia berdasarkan biaya yang dikeluarkan orang tua untuk membesarkan anak mereka, biaya pemeliharaan
biaya pemeliharaan seseorang adalah sama dengan seluruh biaya yang diperlukan untuk membesarkan anak sampai usia 25 tahun, 26 tahun. Karena dianggap seseorang sepenuhnya produktif itu setelah berusia 26 tahun. Konsep ini sebagai estimasi individu modal manusia karena konsep tersebut hanya suatu ringkasan sejarah biaya yang mengabaikan nilai waktu dari uang dan biaya sosial yang diinvestasikan pada manusia. Kemudian, Angel memperbaiki konsep metode berbasis biaya untuk pengukuran modal manusia. Pendekatan ini memperkirakan modal manusia yang didasarkan pada asumsi bahwa nilai penyusutan atau depresiasi jumlah dolar yang dihabiskan untuk item-item yang didefinisikan sebagai investasi dalam modal manusia atau bisa juga disebut sebagai stok kapasitas manusia. Yang pertama, the income-based approach itu maksudnya pendekatan ini didasarkan pada tingkat pengembalian yang diterima individu dari pasar tenaga kerja melalui seluruh investasi pendidikan. Modal manusia agregat adalah jumlah dari kualitas setiap individu angkatan mereka yang tergambar dari tingkat pendapatannya. Pendekatan yang berbasis pendapatan untuk mengukur modal manusia pertama kali dilakukan. Menderivacation-based approach berbeda dengan pendekatan konvensional modal manusia yang mengukur modal manusia dengan biaya atau dengan hasil. Pendekatan berbasis pendidikan memperkirakan modal manusia dengan mengukur output pendidikan. Alasan untuk metode ini yaitu adalah bahwa indikator ini berhubungan erat dengan investasi dalam pendidikan dan bahwa investasi pada pendidikan jurnal manajemen dan sains, pengukuran modal manusia atau suatu studi literatur merupakan elemen kunci dalam pembentukan modal manusia. Tentu saja modal manusia mencakup dimensi lain, tetapi pendidikan dikatakan komponen yang paling penting. Memang untuk individu, pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya oleh pembukaan peluang ekonomi yang lebih luas, tetapi juga melalui manfaat non-pasar seperti peningkatan kesehatan, gizi, kesuburan, pengasuhan, kesempatan untuk self-fulfillment, kenikmatan, dan pengembangan kemampuan individu. Slide yang berikutnya yaitu pendidikan sebagai modal manusia. Yang pertama ada analisis tingkat makro, yang kedua ada analisis tingkat mikro. Analisis tingkat makro itu salah satu sarana menilai dampak dari investasi dalam modal manusia adalah membandingkan pencapaian pendidikan dengan kinerja produk domestik bruto atau produktivitas dari berbagai negara. Hubungan ini telah secara ekstensif dieksplorasi secara makro dan hanya poin utama diuraikan di sini. Komprehensif disediakan oleh Sianesi dan Van Renen pada tahun 2003. Pemerintah sudah seharusnya memberikan dukungan yang tinggi untuk pendidikan karena pendidikan mempunyai karakteristik sebagai barang publik di mana benefit yang ditimbulkannya tidak bisa diukur secara akurat dan diberikan harga. Selanjutnya ada analisis tingkat makro. Analisis tingkat makro ini kelompok kedua studi tentang teori modal manusia fokus pada kinerja individu. Sesungguhnya ada banyak faktor yang berkontribusi pada pendidikan secara keseluruhan, seperti kualitas sekolah, sifat kurikulum, dan upaya siswa. Tetapi variabel yang diobservasi secara langsung dan karakteristiknya terukur pengukuran modal manusia itu adalah hanya jumlah tahun yang dihabiskan dalam sistem atau pendidikan formal. Slide selanjutnya yaitu apa yang dimaksud ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan itu merupakan proses atau kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita yang memperhitungkan pada pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, sumbangan pendidikan bagi pembangunan. Yang pertama ada segi sarana pendidikan. Segi sarana pendidikan ini
suatu usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Yang kedua, segi lingkungan pendidikan. Segi lingkungan pendidikan ini klasifikasi menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem. Lingkungan keluarga itu kan merupakan pendidikan informal, lingkungan sekolah merupakan pendidikan formal, lingkungan masyarakat merupakan pendidikan non-formal ataupun dalam sistem pendidikan prajabatan dan dalam jabatan. Berikutnya ada segi jenjang pendidikan. Segi jenjang pendidikan ini meliputi pendidikan dasar, pendidikan lanjutan, pendidikan menengah, dan yang terakhir pendidikan tinggi. Yang keempat ada segi pembidangan kerja atau standar kehidupan. Maksudnya itu pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan, komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. Berikutnya ada slide 9, yaitu pembangunan sistem pendidikan nasional. Pembangunan sistem pendidikan nasional ini yang pertama, mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Mengapa sistem pendidikan harus dibangun itu karena sistem pendidikan perlu dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia cenderung berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada kesempurnaan. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan termasuk sistem pendidikan. Yang kedua itu wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain saling terkait, yaitu aspek filosofis dan keilmuan, yuridis, struktur, dan kurikulum. Slide berikutnya, hubungan pendidikan dengan pembangunan. Yang pertama, adanya peranan pendidikan dalam pembangunan ekonomi. Pendidikan memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi kebenaran yang bersifat aksiomatik. Maksudnya ini berbagai kajian akademis dan penelitian empiris telah membuktikan keabsahannya. Pendidikan bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada peranan pendidikan dalam membangun sumber daya manusia. Maksudnya itu pendidikan pada hakikatnya berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu secara hakiki pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri, karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Di dalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu, masyarakat, dan warga negara adalah tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Karena itu manajemen sistem pembangunan pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secara terpadu. Tiga, yaitu pendidikan dan pengaruhnya dalam pembangunan sosial. Ada A. Pembangunan berwawasan kependudukan. B. Dimensi pendudukan dalam pembangunan nasional. Yang ketiga, ada esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Selanjutnya ada wujud pembangunan sistem pendidikan. Yang pertama, adanya hubungan antar aspek-aspek. Hubungan antar aspek-aspek ini maksudnya aspek fisiologis, keilmuan, dan yuridis menjadi landasan bagi aspek-aspek yang lain, karena memberikan arah pada aspek-aspek lainnya. Yang kedua, ada aspek filosofis dan keilmuan. Aspek filosofis dan keilmuan ini berupa penggarapan tujuan nasional pendidikan, rumusan tujuan pendidikan nasional yang tentunya memberikan peluang bagi pengembangan hakikat manusia yang kodrati yang berarti pula bersifat wajar. Yang ketiga ada aspek yuridis. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum pendidikan sifatnya relatif tetap. Beberapa pasal yang melandasi pendidikan sifatnya eksplisit, pasal 31 ayat 1, pasal 31 ayat 1 dan 2, pasal 32 maupun yang implisit pasal 27 ayat 1 dan 2, dan yang terakhir pasal 34. Kemudian yang keempat adanya aspek struktur. Aspek struktur pembangunan sistem pendidikan berperan pada upaya pembenahan struktur
bangunan pendidikan yang mencakup jenjang dan jenis pendidikan. Yang terakhir ada aspek kurikulum. Aspek kurikulum merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan kurikuler berubah, maka kurikulum berubah pula. Perubahan tersebut dapat berupa materinya, orientasinya, pendekatannya, maupun metodenya. Selanjutnya yaitu ada 3 paradigma yang menegaskan bahwa pembangunan merujuk kepada knowledge-based economy. Yang pertama itu, kemajuan ekonomi dalam banyak hal bertumpu pada basis dukungan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua itu, pendidikan menjadi penggerak utama dinamika perkembangan ekonomi yang mendorong proses transformasi struktural berjangka panjang. Sekian dari presentasi saya mengenai schooling and economic growth. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.